Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rifanto dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menanyakan perihal tentang Pancasila. Ya, saya akan bertanya kepada Mbak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Nita Yadini. Menuju ke bagian pertama, menurut Mbak Ria, Pancasila secara bahasa itu apa? Sepengetahuan saya, untuk Pancasila sendiri, Panca itu berarti 5, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian sila sendiri artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar negara. Yang pertanyaan selanjutnya, apa sih Pancasila menurut Mbak Ria? Pancasila menurut aku, Pancasila sendiri itu merupakan dasar negara yang dimana dirumuskan oleh founding father kita dulu melalui musyawarah dan mufakat, sehingga terbentuklah suatu dasar negara yaitu nama Pancasila itu. Menuju ke bagian kedua, sebutkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kapan? Sekarang. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pengetesan, Mbak, sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya kita ke bagian ketiga. Apakah Mbak Ria sepakat dasar negara kita Pancasila? Ya, sepakat dong, karena Pancasila sendiri itu kan mengandung makna yang baik juga. Kemudian setiap butirnya itu memiliki arti yang mana yang pertama itu ketuhanan, bagaimana kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita harus berbuat adil dan bagaimana kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian persatuan, bagaimana kita harus bersatu dalam perbedaan, misalnya kita menghargai setiap ras, kemudian suku, seperti itu kan. Indonesia sendiri juga terdiri dari berbagai agama gitu ya, berbagai agama, kemudian suku. Bagaimana cara kita itu untuk mencintai setiap perbedaan itu, bagaimana kita menghargai, kemudian bagaimana bisa toleransi terhadap perbedaan tersebut, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Mbak Ria apabila Pancasila itu diganti? Menurut saya, kalau Pancasila itu diganti, menurut saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau Pancasila diganti, karena Pancasila sendiri itu kan dasar negara kita ya, yang dimana untuk merumuskan menjadi suatu Pancasila sendiri itu tuh butuh proses yang panjang yang dirumuskan oleh dulu founding father kita, bagaimana bisa menemukan suatu sila-sila, 5 sila itu. 5 sila tersebut kan juga sudah mewakili dari karakteristik bangsa kita sendiri. Kemudian juga kalau misalnya diubah pun mungkin nanti terjadi suatu ketegangan antar masyarakat seperti itu, karena masyarakat bangsa Indonesia sendiri juga sudah setuju dengan Pancasila, walaupun mungkin ada beberapa kelompok yang mungkin tidak setuju dengan Pancasila, tapi itu kan nanti istilahnya akan bertentangan dengan negara. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dirumuskan kemudian dilaksanakan, nanti juga akan berubah gitu.
menuju ke bagian keempat tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Di sini ada gambar burung Garuda. Yang pertanyaan pertama, apa filosofinya sayap Garuda? Sayap Garuda. Sayap Garuda itu kan jadi mewakili jumlahnya 17 ya. Ya. Nah, itu mewakili dari tanggal kemerdekaan Indonesia, di mana tanggal 17 sendiri itu kan kita ketahui bahwa 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada bulu ekor. Bulu ekor itu maknanya apa? Bulu ekor Ya. yang ini yang bawah ya. Ya. Ya, itu kan berjumlah 8. Ya. 8 itu berarti bulan ke-8 itu Agustus. Ya. Itu berarti pada Agustus tanggal 17 tadi, 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, di sini ada pangkal ekor dan bulu di lehernya. Itu maknanya apa, Mbak? Nah, itu maknanya tahun kemerdekaan Indonesia, yang berarti kan yang ini 19 ya jumlahnya. Ya. 19 dan ini 45, berarti kan 1945 tahun kemerdekaan. Yang selanjutnya, kepala burung Garuda itu menghadapnya ke kanan, Mbak. Nah, itu filosofinya tersendiri mengapa kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan karena kanan sendiri itu kan melambangkan suatu kebaikan, itu kemudian juga melambangkan suatu hal yang positif. Yang selanjutnya, burung Garuda itu kan mencengkram sebuah pita, Mbak. Di pita itu kan ada tulisannya. Itu tulisannya apa dan apa maknanya? Arti bacanya kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Nah, kalau orang itu memaknainya dengan, kebanyakan orang memaknai dengan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Tapi kalau menurut dosen saya, menurut yang saya pernah pelajari dari kampus itu, artinya sendiri itu satu itu satu. Satu itu satu. Kenapa? Karena ya kita itu memang sebuah menjadi suatu kesatuan gitu loh. Selanjutnya ke bagian kelima, bagaimana contoh konkretnya dalam penerapan Pancasila pada zaman sekarang? Ya. Untuk zaman sekarang ya, kita sendiri lihat akhir-akhir ini kan banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti Gunung Merapi, kemudian tanah longsor, kemudian juga belum lama ini ada pesawat jatuh gitu. Nah, dari banyak bencana itu, menurut saya bagaimana saat kita sendiri membantu masyarakat itu, membantu pada orang yang sedang kesusahan tanpa melihat itu dari suku Jawa atau suku Sunda seperti itu. Nah, banyak juga kan kita lihat di berita bantuan yang diberikan baik berupa uang maupun barang maupun tenaga. Nah, mereka tidak memandang mungkin dari sukunya, agamanya, untuk warna kulit seperti itu. Nah, itu merupakan suatu persatuan di mana walaupun kita berbeda tapi kita bisa untuk saling membantu satu sama lain gitu, tidak membeda-bedakan.